Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Michelle. Sekarang aku ingin bercerita tentang cerita rakyat atau cerita fiksi yang bernama Roro Jonggrang. Mari kita simak langsung. Dahulu kala, hiduplah seorang raja berwujud raksasa yang bernama Prabu Baka. Ia adalah raja yang terkenal rakus dan sering memeras rakyatnya. Semua takut padanya. Ia juga memiliki patih yang setia yang bernama Patih Kupala. Suatu hari, Prabu Baka memimpin pasukannya untuk menyerang. Baka pun mengamuk dan memukul mundur pasukannya. Putra kerajaan mahkota kerajaan Pengging pun marah besar saat mengetahui bahwa kerajaannya diserang tiba-tiba oleh Prabu Baka yang bernama Bandu Bondowoso. Ia pun menyiapkan dan memimpin pasukannya untuk serangan balas. Di tengah peperangan, Bandu Bondowoso bertemu dengan Prabu Baka. Mereka bertarung dengan ganas dan akhirnya Bandu Bondowoso berhasil membunuh Prabu Baka. Saat prajurit Baka mengetahui bahwa Prabu Baka telah dikalahkan, mereka langsung pergi ke istana Baka. Bandu Bondowoso pun tidak tinggal diam saja. Ia memimpin pasukannya untuk mengejar para prajurit-prajurit Baka sampai ke istana Baka. Saat di istana Baka, semua prajurit Baka mengaku kalah. Akhirnya Bandu Bondowoso pun bisa masuk ke kerajaan Baka dengan leluasa. Di saat di kerajaan Baka, Bandu Bondowoso pun kaget melihat putri jelita. Pada saat itu Bandu Bondowoso pun terlihat ingin menanyakan nama sang putri jelita itu. Sang putri jelita itu mengatakan namanya yang bernama Roro Jonggrang. Di saat itu, Bandu Bondowoso pun langsung jatuh cinta kepada Roro Jonggrang. Dia pun ingin meminta menikahi Roro Jonggrang. Tapi Roro Jonggrang memberi dua syarat kepada Bandu Bondowoso. Syarat pertama adalah membuat jalan sumur dan syarat kedua adalah membuat 1000 candi dalam waktu seminggu. Bandu Bondowoso pun tidak buang waktu. Ia langsung membuat jalan sumur itu. Dalam waktu singkat, sumur itu sudah jadi. Bandu Bondowoso pun pergi untuk berbicara kepada Roro Jonggrang. Saat itu Roro Jonggrang gelisah karena ia ingin mencelakai Bandu Bondowoso. Pada saat itu Roro Jonggrang meminta Bandu Bondowoso untuk masuk dan mengecek sumur itu. Saat Bandu Bondowoso itu mengecek ke dalam, Roro Jonggrang meminta Patih Kupala untuk
menutup sumur itu dengan batu-batu. Bandu Bondowoso pun tahu bahwa dia ditipu. Ia pun marah besar kepada Roro Jonggrang. Di saat dia di dalam, Bandu Bondowoso pun berhasil menjebol sumur itu. Ia masuk ke atas untuk keluar. Ia pun marah besar ke Roro Jonggrang, tapi Roro Jonggrang bersenyum dan berkata, "Satu syarat sudah selesai, tinggal yang kedua. Buatkanlah aku 1000 candi dalam waktu sehari." Saat itu, Bandu Bondowoso pun tahu bahwa ia tidak bisa membangun 1000 candi sendiri. Ia pun memanggil semua makhluk halus untuk membantu membangun 1000 candi. Semua makhluk halus datang dari segala arah. Dalam waktu semalam pun 1000 candi sudah mulai selesai. Tinggal 1 buah candi yang belum. Pada saat itu Roro Jonggrang pun gelisah karena sebuah candi itu sudah ingin selesai. Roro Jonggrang pun membangunkan semua wanita untuk membangunkan ayam-ayam. Mereka semua membuat ayam-ayam itu berkokok dengan keras dan membuat semua para makhluk halus itu mengira bahwa sebentar lagi sudah pagi. Pada saat itu, Bandu Bondowoso pun tahu bahwa dia ditipu lagi oleh Roro Jonggrang. Bandu Bondowoso pun sangat marah dan dia pun ingin mengutuk Roro Jonggrang. Roro Jonggrang pun tersenyum, tapi senyuman Roro Jonggrang pun tidak mampu untuk menenangkan Bandu Bondowoso. Bandu Bondowoso pun mengutuk Roro Jonggrang menjadi batu untuk menggantikan 1 candi dari 1000 candi yang belum selesai. Pada saat itu, Bandu Bondowoso pun menyesal karena semua candi dan semua yang ia lakukan itu adalah tipuan. Konon 1000 candi itu masih ada dan berada di Yogyakarta yang bernama Candi Sewu. 1000 candi. Itulah kisah dari cerita Roro Jonggrang. Terima kasih sudah menyimak cerita saya. Sampai jumpa.